Nah, saya nggak mau hidup saya mumet dan saya nggak pengen teman-teman saya hidupnya mumet. Makanya ilmu ini sebetulnya rahasia. Ini kalau semua tahu hidupnya jadi enak semua ini. Oh ternyata urip ki gampang. Ojo kakean mikir. Sing penting akeh ono olehmu dzikir. Selesai. Saya pengen ini ya Allah. Kenyataannya saya nggak punya fulus, nggak punya duit, nggak punya uang. Nggak punya ya Allah, tapi saya pengen ini. Ya minta sama Allah Ta'ala. Ya minta, jalankan tugas kita. Tugasnya apa? Suruh usaha, usaha. Ya suruh sholat, sholat. Suruh zikir, zikir. Suruh sholawat, sholawat. Nggak usah nanya-nanya lagi ya Allah. Caranya gimana? Nggak usah nanya. Pasti beres. Pasti beres. Seperti saya. Nah ini kan saya kan uji nyali ya. Tanahnya yang sekarang sudah dibangun dan masih proses pembangunan tuh yang dipakai ibu-ibu. Ya dipakai ibu-ibu. Berapa tahun saya itu minta? Lama kan ya Bu ya? Maksudnya minta begini, saya pengen ibu-ibu pindah di bawah, kasihan kalau naik ke atas. Betul kan ya? Amin ibu-ibu, mudah-mudahan tanah di belakang bisa dibeli. Amin. Giliran yang punya tanah nawarin, duitnya enggak ada. Silahkan dibeli. Ya sekian M, udah angkanya enggak usah saya sebutkan. Awakmu krungu ngeluh. Ya, krungu ngeluh. Itu bukan bagian dirimu bukan ya. Krungu ngeluh. Nah, saya belas gak punya uang. Untuk beli tanah itu sama sekali gak punya uang. Beli aja gak punya, apalagi bangun. Ya enggak punya. Tapi kan saya punya Allah. Saya punya Tuhan. Saya punya yang menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Saya punya yang menciptakan segala-galanya. Saya punya yang menciptakan jagat raya. Saya punya yang menciptakan saya. Kenapa saya takut minta? Betul ya? Lo gak njaluk DKI kok. Gak njaluk DKI. Emangnya saya minta hidup enggak? Dikasih sama Allah Ta'ala, betul? Emangnya saya minta lahir ke planet bumi? Enggak, dikasih sama Allah lahir ke planet bumi. Emangnya saya minta oksigen? Enggak, dikasih sama Allah oksigen. Emangnya saya minta matahari? Enggak, dikasih sama Allah matahari. Emangnya saya minta makanan? Enggak, dikasih sama Allah tumbuhan, dikasih sama Allah sayuran, dikasih buah-buahan, dikasih hewan yang layak untuk dikonsumsi. Allah yang kasih tanpa kita minta, betul? Oh, gak jaluk DKI kok. Terus gitu ragu, no jaluk DKI gak ya? Kita enggak minta Allah kasih, terus Allahnya perintahkan jalu, ud'uni astajib lakum. Minta, aku jawab. Ya pede saya langsung, siap, saya beli, minta waktu 6 bulan untuk pelunasannya. Tanggal 1 Agustus menyatakan membeli, 7 Agustus harus bayar uang tanda jadi 6 miliar. Waktu itu ya, dalam waktu 6 hari cari 6 miliar. Gak duwe duit, gak duwe konco wong sugih. Gimana itu? Asik atau gak asik? Teman-teman saya kan aktsaruhum sama seperti saya, al-faqiru wal miskinu. Saya ini hanya penampilan ketok duit gitu kan ya. Penampilan. Yang penting penampilan kita bisa membuat orang kaya merasa saya lebih kaya dari mereka kan udah luar biasa. Betul kan? Jangan sampai kita ini punya duit tapi penampilannya di depan orang yang kaya kita merasa kita nggak punya apa-apa terus minder. Lebih bagus kita nggak punya duit tapi orang kaya melihat kita merasa kita punya duit. Itu ada teman saya yang buat status keren itu. Oh saya share statusnya teman saya. Dibacakan ke saya ya, saya nggak baca, saya kurang kerjaan baca status orang gitu. Saya nggak suka fudul, baca status orang, tapi ada yang bacakan. Nih Bib, dia buat status bagus. Apa statusnya? Ya Allah, aku sudah siap jadi orang kaya. Ya Allah, aku sudah siap jadi orang kaya. Karena setiap orang nggak percaya kalau aku orang miskin. Bagus nggak itu? Ya Allah, aku sudah siap jadi orang kaya, karena setiap orang nggak percaya kalau aku orang miskin. Ini statusnya teman saya ini. Boleh dicontoh itu. Nah, kalau kita mungkin kewalik statusnya. Ya Allah, ya kenapa aku disangka orang ini orang miskin. Padahal aku punya uang, nggak dihargain lah, nggak direkno lah. Mungkin ada yang statusnya semacam itu, ada kan ya? Tapi ini statusnya itu dia bersyukur gitu. Orang kok melihat saya ini punya duit, padahal saya nggak punya duit. Tadi siap aku jadi wong sugih itu. Nah ikhwani rahimakumullah. Saya mau nanya pada antum semuanya. Pertanyaan yang sangat sederhana. Dalam waktu 6 hari disuruh cari uang 6 miliar. Harusnya maju atau mundur?
Maju atau mundur? Itu baru uang tanda jadi ya, saya nggak usah bahas angka sebenarnya dari harga tanah itu, baru harga tanahnya itu. 1000 meter itu. Yang digunakan untuk duduknya ibu-ibu kita tercinta di belakang sana itu. Larang tinggi, Masya Allah, VIP. Bener itu, tanah sini sama tanah sana kan jauh. Tanah sana. Ya, yang buat beli ini dikalikan 6 dapat yang sana. Oh, coba itu. Berarti ibu-ibu itu memang ya nggak bisa dapat yang murah-murah. Memang kita harus memuliakan kaum wanita, saudara-saudara. Beri dia tempat yang paling berharga. Betul ibu-ibu? Lihat pas duit kilo banter. Betul. Bu. Betul? Alhamdulillah. Berarti sadar kalau dirinya memang membutuhkan itu. Bu, butuh duit enggak? Lo ngaku toh ya. Alhamdulillah. Temen sugih gak duwe, betul kan ya? Maksudnya kita enggak punya investor gitu ya, enggak ada. Mau utang ke siapa? Noleh Ustaz Iis, utang Ustaz Iis. Ya diutangi, ya. Beliau nanti banting harga sarungnya dulu. Sarung goyor jual harga murah, yang penting bisa ngutangi saya mungkin temennya gitu ya. Mau utang Rifki alias Boim, kalau pagi beliau cucu ngatung, Beb buat belanja, ngurusi belanjanya Ar-Raudhah kan beliau yang bagian ke pasar nih ya, belanja. Mau utang ke siapa lagi? Utang ke sana, yang itu kemarin tambah utang sama saya. Gitu kan, noleh kanan kiri cari utangan, dana gitu. Belum ada yang bisa diutangin nih teman saya nih. Jual barang, barangnya barang utangan kabeh. Kita anak mobil tak golek sing lunas gono gitu ya. Ya, kredit syariah semua itu lah, kredit syariah. Penting bisa buat operasional dakwah. Gak ada yang bisa dijual, kalau dijual hasilnya zero, gak ada. Udah bismillah, deal. Nah 6 hari 6 miliar, tapi minta yang 1 miliar besok. 1 hari harus ada 1 miliar. Kalau saya jawab ya berarti saya waras po gendeng. Ngomong gak apa kok. Nanya, waras po gendeng? Ngomong please. Gak apa-apa. Memang biasa, Nabi Rasul itu ya biasa disebut digila-gilakan sama kaumnya yang gak beriman. Kalau jenengan kan lain, beriman. Betul kan ya? Tapi kalau di sini kan gila dalam arti yang positif. Jadi gila itu julukan untuk orang-orang hebat. Dan tenan. Betul. Biasanya orang-orang hebat dijuluki gila. Benar kan? Gendeng, mancen gendeng, wedan. Gile bener. Berarti hebat atau enggak hebat? Hebat. Jadi kalau kamu digila-gilakan berarti kamu? Loh itu kan fakta ya, faktanya semacam itu. Akhirnya saya bilang bismillah, siap. Besok kita bayar 1M insya Allah. Udah. Saya duduk sama teman-teman saya yang sama-sama orang-orang yang yakin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung saya buat tim doa. Yang tim doanya juga belum menjalankan tugas dengan maksimal. Ya, makanya kalau Jumat malam Sabtu ini Ustadz Is sebetulnya saya hukum. Baca sholawatnya diperbanyak. Karena harusnya tiap hari sekian tuh ada yang bolong-bolong gitu. Jadi kalau di Jumat tuh saya kodok di Jumat begitu ya. Nah dia pintar ngodoknya ngajak satu raudhah gitu ya. Sholawat munjiah itu ya. Baca sholawat munjiah. Ada lagi yang baca Yasin. Ya, ada lagi yang baca ini. Tim doa aja jalan. Subhanallah 1 hari beres 1M. Ya, 6 hari beres yang 5M. Sisanya langsung gempur, langsung bangun. Harusnya mikir bayar atau mikir bangun? Harusnya mikir bayar apa mikir bangun? Bayar apa bangun? Pertanyaan saya, beli tanah untuk dibangun atau untuk disawang? Beli tanah itu untuk dibangun atau untuk dilihat? Tanya, beli tanah untuk dibangun atau dilihat? Dibangun. Jadi kalau ada tanah nggak punya duit, enaknya dilihat atau dibangun? Mesti orang berpikir kenyataannya duit nggak ada. Kenyataannya tanah ada. Kenapa kok mikir kenyataannya duit nggak ada? Lihatlah kenyataan ada tanah. Yo bangunan, saisomu. Alhamdulillah
Allah kasih 2 toko material yang mau menghutangi sampai hari ini utangnya belum lunas. Ya, dan baik hati bisa diangsur. Saya angsur. Ini kalau jatuh hari Sabtu itu hari paling membahagiakan karena hari bayar-bayar hutang. Sabtu soalnya. Ya, hari Sabtu. Subhanallah, bangun. Setiap bulan saya harus mengangsur tanahnya. Tiap bulan. Nanti Februari itu 7 Februari harus lunas, perjanjiannya begitu. Insya Allah dilunaskan sama Allah Ta'ala, amin. Bayar bangunan, bayar tukang, bayar angsuran, Februari harus lunas. Pertanyaan saya, ngeluh apa mumet? Harusnya ngeluh mumet, betul ya? Nah itulah kalau kita nggak punya Tuhan. Itulah kalau kita nggak punya Allah. Itulah kalau kita bergantung kepada usaha. Itulah kalau kita bergantung kepada yang namanya upaya. Allah bilang pada Nabi Ibrahim alaihissalam, tugasmu adzan, tugasku. Allah nggak punya tugas ya. Maksudnya urusan menyampaikan suara itu urusanku. Tugasmu wahai Noval bangun. Urusan bayar bagianku. Gitu aja kok repot. Kalau mikirnya begitu enak atau enggak enak? Enak. Jadi kalau Sabtu saya tinggal ngomong sama Allah, ya Allah bayar ya Allah. Kan gitu. Itu saya latih hati saya, latih. Wah setan bisi, nyotoni rekening nol lo, gak ada duit lo. Setan itu. Kenapa diajak lihat rekening, gak lihat Allah? Mesti orang saya ngomong, wah itu ilmunya Habib Novel ketinggian, jangan ditiru. Kalau kamu yang ngamalkan gelundung, dilosor. Bagi setan model lain lagi ini. Yang levelnya setannya lebih tinggi, sok tawaduk pula ya. Muji ustadznya itu ya, ustadzmu itu ilmunya ketinggian, jangan kamu tiru itu. Enggak, bukan levelmu, bukan makommu, bukan dan lain sebagainya. Nah seringkali kita begitu, lihat saldo lupa Allah. Lihat pesanan gak ada yang pesen, lupa Allah, kan gitu ya. Harusnya bagaimana, lihat saldo ingat Allah, saldo nol. Allahumma bayar ya Allah, kan begitu. Semakin minus, semakin ngerayu. Allahumma, ya Rabb, ya Allah, ya Allah. Maka begitu semakin dekat ke hari pelunasan 7 Februari, ya, maka saya semakin kenceng nambah ngerayunya Allah Ta'ala. Karena itu 2 minggu yang lalu saya berangkat ke Mekah, ke Madinah, laporan ke pusat. Alhamdulillah di pusat ketemu dekengane, pusat kok yang delalah gitu loh ya. Itu buat saya fa'al khair, pertanda baik ya. Pertanda apa? Baik, Masya Allah. Kok ya ketemunya di sini gitu ya. Padahal beliau ya beberapa kali ke Raudhah. Ya subhanallah. Semangat ya, pulang semangat. Maka saya ngomong sama teman-teman saya, wancine panen. Saatnya panen. Kenapa? Karena ikhtiarnya semakin kita tingkatkan, berarti tinggal metik hasil. Ojo kakean mikir, tugasmu jalankan, sing ngepel, sing nyapu, sing ngosek. Makanya saya hanya marah ke teman-teman saya yang tugas nyapu gak nyapu. Nanti Allah marah sama kamu. Kenapa? Dikasih tugas enteng nyapu kok gak dilakoni. Kan begitu. Masuk enggak? Masuk ya? Lah, kita ini kasih tugas enteng sholat gak dilakoni, tambah ruwet, golek fulus duit. Sholat toh, kamu kerja tapi sholat. Jalankan tugas itu, beres. Gak mungkin gak beres. Ya gak mungkin gak beres. Ini kok wajah tegang semua kenapa nih? Karena ceritanya belum finish ya, belum finish Bib. Kurang berapa gitu ya, kurang berapa. Gak banyak kurangnya, hanya 4,1 M itu hutang tanahnya. Ya, hutang materialnya alhamdulillah baru 200 juta. Jadi totalnya 4,3 M. Kemudian dana talangannya untuk bayar yang dulu 6 M itu hanya 3 M. Dah, jadi hutangnya hanya totalnya 7,3 M. Gitu aja kok repot. Saya tanpa orang stres atau orang yang bahagia? Bahagia. Dan nyenengan nyawang aku kok stres apa? Kan begitu. Santai. Terus yang urgent gimana Bib? Urgentnya itu 7 Februari hutang harus lunas. Kurang berapa untuk itu? Hanya kurang 4,1 M. Anggap saja saya bulatkan kurang 4 miliar. 7 Februari 4 miliar. Berarti Desember, Januari kalau dibagi tiap bulan harus ada 2 miliar. Kenyataannya gak ada aset bisa dijual,
gak punya piutang, adanya hutang, kemudian jual buku sama susu. Ya kemarin tambah takdum. Betul kan ya, Jumat yang lalu justru saya bagi, yang Jumat ini kita jual paket. 1 buku plus 2 susu harga 300.000 tuh saya share udah di mana-mana. Yang kemarin itu kita sudah bagi-bagi hadiah yang nilainya sekitar 200 juta. Dum kan gitu ya. Nah terus pripun Beb nanti itu 4M-nya dari mana? Lah itu tugasku. 4M itu bukan tugas saya, bukan tugas kamu, bukan tugas kita. Itu urusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang akan bereskan. Jalankan tugasmu, kasih informasi. Siapa ingin ikut andil, ya waro-waro kasih temanmu. Siapa yang mau ikut andil, ya kamu jualan buku ya jualan. Jualan susu ya jualan. Ojo isin. Masa isin? Wah masa sekelas Habib Novel jualan susu. Aku sopo? Nah, aku siapa? Kadang-kadang kita tuh terlampau ngasih kelas sama diri kita. Itu kan kesombongan yang nyata. Masa sekelas aku suruh jadi kerja jualan ini? Pilih nganggur timbang dodolan tempe. Ya lebih baik jualan tempe daripada nganggur. Jelas semuanya? Nah ini kalau usaha ini dijalankan, jual susu, jual yang bisa dijual, apakah cukup duitnya? Dihitung matematika, enggak mungkin cukup. Tapi Allah SWT sudah ngasih contoh banyak. Mohon maaf. Ini contoh, Bu. Ponakan saya itu insya Allah kan dalam menit-menit atau jam-jam atau hari melahirkan. Ya, istrinya Hibi itu, Vikia itu, mau melahirkan. Saya mau nanya sama ibu-ibu, mohon maaf ya Bu, mohon maaf itu. Jalan keluarnya bayi itu besar atau kecil? Besar atau kecil? Nah kalau kepalanya bayi besar atau kecil? Nah kalau bayinya waktu itu mikir, apa cukup? Kalau bayinya mikir, apa cukup sirahku, jedul teko kono. Pertanyaan saya, bayinya akan melanjutkan perjuangan atau mundur teratur? Timbang rekoso, mundur. Gitu ya. Betul? Betul enggak? Tapi karena bayi enggak pakai mikir, pakainya iman, suruh maju nurut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah paksa si embok mengkos. Betul ya? Wah, sampai teriak, sampai apa, membukakan jalan. Wah, akhirnya berjuang terus. Yang tadinya enggak cukup jadi apa? Bukan lagi cukup, kebesaran. Bro, lahir. Betul? Jadi jangan kamu lihat itu enggak cukup. Enggak, nanti Allah yang akan mencukupkan. Itulah mana Al-Mughni. Ada asma Allah Al-Mughni. Kita kan setiap hari suruh baca Asmaul Husna, direnungkan maknanya. Ya Ghani, Ya Mughni. Jangan cuma baca Ya Ghani, Ya Ghani, Ya Ghani, Ya Ghani. Wiridnya, biar apa? Biar sugih. Kurang pas kamu. Ya Ghani itu kamu sadar Allah Maha Kaya. Nah kalau sampai titik itu saja berarti kamu baru menyadari Allah Maha Kaya. Kamu belum minta dikayakan, makanya gak sugih-sugih awakmu. Ya Hannan, Ya Mannan, Ya Fattah, Ya Rozak, Ya Ghani. Entek-entekane Ya Mughni, tolong cukup no ya Allah. Kan begitu. Kalau mandek baca Ya Ghani, Ya Ghani, Ya Ghani. Malaikat jawab, ancen. Emang. Lanjutkan, Ya Mughni yang maha mencukupkan. Nanti cukup. Gini. Ilmu larang ini. Jarang-jarang saya keluarkan nih. Mahal ini. Insya Allah pulang dari sini jenengan mesem kabeh semangat. Besok langsung membabi buta cari rumah. Barang gue mumet bayare. Ya jangan pakai mumet bayare gitu ya. Artinya punya semangat gitu loh. Jangan mandek lihat kenyataan mandek. Nanti kalau jalan seperti bayi yang tadinya kecil gak cukup. Kebuka jalannya akhirnya keluar. Yang penting jalan dulu. Paham? Clear? Nah ini saya kasih satu contoh. Saya bilang sama Ustadz Iis nih. Ustadz misal nih ya. Punya uang berapa? Jawab jujur lagi. Jawab jujur. Punya uang berapa? 4 juta. Ustadz Iis punya uang 4 juta. Terus misalnya saya suruh. Ya udah sana. Pergi ke dealer motor. Beli motor ke sana. Bawa uangmu 4 juta serahkan di sana. Beli motor cash bilang ya. Spek yang tertinggi. Masya Allah. Petang yuto 4 juta berangkat ke dealer motor. Minta motor baru cash yang nyuruh saya. Terus Ustadz Iis mikir. Bib,
4 juta Habib. Saya jawab, ya mangga toh. 4 juta. Dapat ban sama pelek, Bib. Ban sama pelek 4 juta bukan motor. Saya ditertawakan orang ke sana. Saya jawab, ojo kaken ngeyel, mangkat toh, serahno, urusanku sing ngongkon. Betul? Nah, tapi suatu is kan enggak seperti yang ngeyel tadi. Sami'na wa ta'na, berangkat. Sampai sana 4 juta diserahkan. Yang di sana jawab, Ustadz mohon maaf tadi ada perintah yang 4 juta suruh ngembalikan. Ustadz suruh pilih yang terbaik motornya. Mulai nanya, loh kok bisa gitu gimana? Soalnya udah dibayar sama Habib Novel. Wah. Saya ngongkon aku kok tanggung jawab. Betul? Baru urusannya Ustadz Is sama saya ketika dia nggak melihat uang yang dia punya. Dia melihat saya yang memerintahkannya, maka beres urusannya. Betul? Nah kenapa kamu selalu melihat kamu punya, nggak melihat Allah yang punya dan Allah yang perintahkannya. Jadi seperti model ngayal yang pertama tadi. Beb, 4 juta. Minta apa pelek? Rasa mangkat. Betul kan ya? Rasido, batal, gagal. Jadi yang buat batal siapa sendiri? Pikirannya sendiri. Jelas? Jadi mahal atau murah nih ilmunya? Nah itu rahasia dari surat Al-Hajj ayat 26 dan 27. Rahasianya di situ. Bengok wae. Sisanya itu Allah yang ngurus. Betul?